Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, mari pengajian malam hari ini kita awali dengan Ummul Kitab, dengan harapan semoga kajian malam hari ini benar-benar bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratil wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa li jami'il malaikatil muqarrabin wa insyaallah qadir al-jilani qaddasallah sirrul aziz wasanila mu'alifi hadal kitab Syekh Muhammad Nalawi Al-Bandani Al-Jawi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bidaraini wa bi'ulumihi amin amin ya rabbal alamin. Al-babul hadi wal ishruna fi fadilati dzikrillahi ta'ala. Bab yang menjelaskan tentang fadilah zikir kepada Allah, didasari dengan dawuh Allah dalam satu ayatnya, fadhkuruni udhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuru padha zikira sira kabeh ni marang ingsun, udhkurkum mongko eling sapa ingsun Allah ing sira kabeh, washkuru lan syukura sira kabeh, wala takfurun lan aja kufur sapa sira kabeh. Ayat yang menjelaskan tentang zikir dan syukur terhadap Allah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi alamul iman, bahwa zikir terhadap Allah ini menjadi benderanya iman, liwa'uhu. Zikir diibaratkan seperti halnya bendera iman. Wa bara'atum minan nifaqi, dan juga sebagai pengelebur daripada sifat munafik. Ini faedah zikir yang pertama, menjadi alamul iman wa bara'atum minan nifaq. Wa hisnun minasyaitani wa hirzun minan nirani. Yang ketiga, hisnun sebagai benteng daripada syaitan. Jadi ketika kita zikir,
ini sebenarnya membentengi dari godaan-godaan setan. Karena dengan zikir yang artinya kita mengingat terhadap Allah, dengan seperti itu maka setan tidak akan mampu menggoda dari orang yang zikir. Maka hisnun minasyaiton, dan yang keempat adalah hirzun minan niron, menjadi penjaga daripada api neraka. 4 faedah ataupun kemanfaatan daripada zikir. Dari 4 tersebut, ini semuanya penting karena dominan orang bermaksiat ini karena hati lalai. Kenapa orang melakukan kemaksiatan? Satu, dikarenakan iman yang terlepas, atau mungkin iman yang tipis sehingga nafsu akan mengalahkan dari akal, dan yang kedua adalah karena mudahnya setan menggoda. Dengan zikir ini akan menjadikan satu kekuatan iman, kejernihan dalam berpikir, dan tentunya bisa mengelola daripada hawa nafsu, sehingga kemanfaatan 4 ini akan bisa tercapai. Para sahabat yang saya muliakan, Syekh Abdul Qadir juga menjelaskan tentang hadis dari Kanjeng Nabi yang mengatakan afdalu dzikri ad-dzikru al-khafiyyu, lebih utamanya zikir dengan cara zikir yang samar. Dikatakan kalau dari ilmu thariqah adalah zikir khafi, zikir yang samar, tanpa harus melafadzkan dengan lisan, cukup hati yang berzikir. Adzikru al-khafiyyu la yarfa'uhul mulku li'annahu la itla'alahu alaihi wa sirrun bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Zikir khafi tidak akan bisa didengarkan oleh malaikat, karena zikir yang khafi la'at la'ulahu alaih tidak akan bisa dilihat, tidak akan bisa didengarkan oleh malaikat, karena hakikatnya adalah sirrun bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Zikir khafi merupakan satu bentuk ibadah rahasia di antara hamba dan Allah. Seperti halnya puasa, ini sebenarnya puasa merupakan ibadah sir. Ibadah sir, ibadah yang tingkat kualitasnya yang mengukur hanya Allah. Ibadah yang langsung pahalanya diberikan Allah, tidak melalui perantara para malaikat. Beda dengan sholat, dengan membaca Quran, dengan zakat dan yang lain. Ini Allah memerintahkan para malaikat untuk mengawal orang-orang yang sedang melakukan ibadah. Tapi siam, as-saum, ini adalah ibadah siri, sehingga kualitas ibadahnya hanya Allah yang mengetahui. Kemudian juga seberapa pahala yang akan diperolehnya juga Allah yang
akan mengganjar. Ini saum. Sama halnya dengan zikir khafi, hanya Allah lah yang mengetahui dan akan membalas dengan pahala. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang zikir, bahwa ibadah khafi, ibadah sirri, diantaranya merupakan saum, siam. As-saum ini berarti al-imsak, yang mempunyai arti menahan, yang menahan. Sehingga al-imsak ini bukan hanya menahan dari lapar dan dahaga, tapi lebih dari itu, esensi yang terpenting dari saum adalah menahan dari segala kemaksiatan yang ada pada diri kita. Potensi kemaksiatan dari anggota badan kita ini benar-benar harus bisa terjaga. Al-imsak yang artinya adalah terjaga ataupun tertahan. Makanya ada yang menarik kita bahas tentang saum. Pahala dilipat gandakan ketika kita melakukan satu ibadah di bulan Ramadan ini. Tapi harus juga diketahui bahwa yang namanya dosa juga dimungkinkan dilipat gandakan. Karena apa? Tad'aful hasanah kama tad'afatu sayyi'ah. Dalam puasa ini kebagusan dilipat gandakan, tapi begitu juga kemaksiatan, kejelekan juga akan dilipat gandakan. Maka di dalam bulan Ramadan kita melakukan puasa, apa yang boleh dilakukan di luar bulan Ramadan, ini di bulan Ramadan tidak boleh. Misal, ono wong nyalai ki ambak niki, ono wong nyalai, ngeplak dhisik misalnya. Dewe ora ngerti sangkan parane, nggak punya salah, ujug-ujug dikeplak diantem. Ketika di bulan selain Ramadan, nek ana wong nyalai ngeplak, awak dhewe bales ngeplak niku kira-kira dosa mboten? Dewe disalahi karo wong dikeplak apa diantem apa dikapake nggih. Dewe membalas karena merasa memang nggak salah. Ini kalau di bulan selain Ramadan kan boleh. Artinya memang tidak ada dosa ketika kita membalas kejelekan orang lain yang memang kita tidak salah. Meskipun itu tidak baik, tapi kan tidak berdosa. Sama diantem, dikeplak, sama balas. Ora masalah, hanya balasan. Ketika dalam posisi kita ini benar. Tapi di bulan Ramadan pun tidak boleh. Tidak boleh kita membalas. Benar-benar imsak, menahan nafsu, menahan amarah. Kita tidak boleh membalas kejelekan orang lain. Meskipun sebenarnya memang kejelekan ini, kalau kita melihat uswah daripada Nabi, Nabi tidak akan pernah membalas kejelekan orang lain. Ketika secara pribadi dimusuhi. Tapi ketika Islam, agama yang dimusuhi, Nabi selalu berdiri di depan untuk membela Islam. Nah, ini. Iki saat ini kadang kewalak-kewalik. Wong niku harga diri ini dibela mati-matian, tapi ketika Islam dihina, Islam diremehkan, kadang-kadang
banyak orang yang tidak merasa terusik, orang yang tidak merasa pingin membela Islam. Maka dalam kitab fikih kan disebutkan ketika kita disalahi oleh orang lain, kita disarankan untuk mengatakan ini imun, aku kayak poso. Bahasa ini imun, aku kayak poso. Dalam arti agar kita ini tidak membalas kesalahan orang lain. Ini imun. Karena apa? Ketika kita membalas kesalahan orang lain, kemaksiatan akan terwujud sehingga bisa-bisa nanti akan menghilangkan daripada pahala puasa kita. Mungkin puasanya akan sah, puasanya bisa gugur kewajiban puasanya, tapi pahalanya bisa jadi akan hilang. Ini kan iman-iman. Makanya menahan dari segala sesuatu yang bisa berpotensi untuk menjadikan maksiat ataupun dosa. Inilah kepentingan daripada puasa. Menahan segala hal. Menahan. Para sahabat yang saya muliakan, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadul a'mali thalathun. Lebih beratnya atau utamanya beberapa amal ini ada 3. Amal yang berat dari sisi pahalanya ada 3. Yang pertama adalah zikrullahi ta'ala, zikir, ingat terhadap Allah Ta'ala ala kulli halin, dalam setiap saatnya, di kulli zamanin wa makanin, di manapun berada, kapanpun waktunya. Ini zikir, kapanpun waktunya. Yang kedua, wa muwasatul akhi, nulungi wong liya, ai muawanatuh, menolong orang lain. Ini juga bagian ibadah yang besar pahalanya. Asyadul a'mal, menolong orang lain. Menolong dari apa sajalah, menolong ketika ada teman, saudara, tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ana wong sing butuh duit ya diutangi, kan menolong namanya. Butuh piro sampeyan tak utangi dan seterusnya kan. Menolong ketika ada yang sakit, menolong rumah yang perlu direhab, kita juga membantu dan seterusnya. Ini adalah yang dikatakan asadul a'mal. Min malika wa ing sofil fakir al-ba'is min nafsika. Menolong dengan harta benda, dengan jiwa raga, dan juga apa saja yang kita miliki tentunya. Yang nomor 3, asyadul a'mal adalah ing soful fakir al-ba'isu min nafsika. Berbuat adil terhadap orang fakir yang ba'is, fakir yang sangat fakir. Min nafsika, ay ij'al nafsika muhadiman lil muhtaji alladhi asabahu ba'sun ay syiddatun. Menolong orang fakir yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Karena fakir itu artinya kan butuh. Orang yang fakir berarti orang yang butuh, orang yang membutuhkan.
pertolongan orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ini yang dikatakan orang fakir. Nah, maka tiga hal ini asyadul a'mal. Saya ulang, yang pertama adalah zikir terhadap Allah dalam setiap saat, setiap waktunya. Kemudian yang kedua adalah menolong saudara, tetangga, orang lain dengan harta benda kita. Yang ketiga adalah menolong orang fakir min nafsika, dari diri kita, artinya mengalah apa yang kita miliki ini kita peruntukkan, kita dahulukan orang fakir tersebut. Abot kabeh nggih kira-kira niku. Sing enteng ya dikir niku ora ragat. Nolong niku nek nolong fakir niku lak ya rata-rata urusan bondo, abot nggih. Karena kita isarul mar'i, mendahulukan orang lain kan berat. Kepentingan kita pending untuk kemudian kita mendahulukan kepentingan orang lain yang memang benar-benar membutuhkan. Ini kan perkara yang tidak mudah dilakukan. Hanya beberapa orang yang tentunya bisa untuk melakukan hal tersebut. Maka benar asyadul a'mal, utama-utamanya ataupun beratnya pahala amal ini tiga tersebut. Nabi juga menceritakan anillahi ta'ala, hikayah. Nabi pernah satu ketika menerima cerita dari Allah. Allah mengatakan ana ma'abdi idza dzakarani wa taharaktu bi syafatahu. Aku Allah bersama hambaku ketika hambaku tersebut ingat terhadapku. Artinya kita ini akan dibersamai oleh Allah, disertai terus tiap waktunya ketika kita ingat, kita zikir. Orang yang zikir tentu akan didampingi oleh Allah, dibersamai dimanapun berada. Wa taharaktu bi syafatuhu. Wataharokat bi syafatahu, dan ketika kedua bibir orang tersebut ini bergerak karena zikir terhadapku Allah. Jadi umi nggih, lambe lorone niku umi krana zikir. Jadi umi mergo zikir. Zikir niku ya terserah napa mawon. Meskipun utama-utamanya zikir adalah afdhal dzikri la ilaha illallah. Kan sudah masyhur itu. Utama-utamanya zikir adalah lafaz la ilaha illallah. Tapi zikir bukan hanya tahlil tersebut, tapi apapun yang sekiranya bisa mengingatkan kepada Allah, baik bacaan tasbih, tahmid, hauqalah ataupun yang lain, ini bisa dikatakan zikir, termasuk membaca Al-Quran itu sendiri, tadarus, itu juga diistilahkan dengan zikir, karena mengingat kepada kalam-kalam Allah. Membaca tasbih, mensucikan Allah. Membaca tahmid, memuja kepada Allah. Ini juga dikatakan zikir. Meskipun dari sekian banyak lafaz zikir, ini yang paling baik, paling utama adalah lafaz la ilaha illallah.
Dzikru wahi ta'ala bil ghadati wal asyi afdalu min darbis suyuf fi sabilillah. Nah, bahkan saking utamanya zikir, Nabi bersabda bahwa zikir setiap pagi dan sore lebih utama daripada memukulkan sebilah pedang fisabilillah ketika perang melawan musuh fisabilillah. Artinya zikir pagi sore lebih utama daripada kita berangkat perang membela agama Gusti Allah. Ini keutamaan daripada zikir. Para sahabat yang saya muliakan, kemudian kila ba'du sahabi, sebagian sahabat mengatakan wa madzikru al-khamilu, Nabi pernah satu ketika ditanya oleh sahabat, wa madzikru al-khamil ya Rasulullah, apa zikir yang khamil itu artinya yang baik, yang bisa menghasilkan kebaikan seperti itu. Ya Rasulullah, qala az-zikru al-khafiyyu, zikir yang khamil yang menghasilkan kebaikan, pahala yang besar adalah zikir yang khafi. Rawahu Ibnu Abdillah Al-Mubarak. Berarti jelas bahwa zikir khafi ini lebih utama daripada zikir al-alaniyah, zikir yang dengan cara terang-terangan, dengan melantangkan suara. Makanya dalam thariqah ini rata-rata zikirnya adalah zikir yang khafi, yang tidak diketahui oleh orang lain, bahkan malaikat pun tidak mengetahui. Karena apa? Khafi lebih utama daripada yang jahar, yang jelas, terang-terangan. Karena khafi ini akan menghilangkan sifat takabur, akan juga menghilangkan sifat ketamaan terhadap orang lain. Jadi kaya wong niku ora zikir, tapi atine zikir. Kaya min jagongan biasa, rempon-rempon, jagongan, tapi ternyata hatinya zikir. Ini akan lebih utama daripada awak dhewe jungkung ning musala, ning masjid dengan membaca zikir yang jelas dengan bersama-sama. Seperti itu. Afdal ibadah darajatun indah yaumil qiyamah adzakirun Allah katsiran. Maka pada akhirnya Nabi menyimpulkan utamanya hamba, utama dari sisi derajat di hadapan Allah besok di hari kiamah adalah adzakirun Allah katsiran, orang yang selalu zikir terhadap Allah dengan zikir yang banyak. Wadzakiratu walam yadhkurhunna ma'a iradatihinna taghliban. Zikir, orang yang ahli zikir ini adalah orang yang derajatnya tinggi di hadapan Allah besok di yaumul qiyamah. Nah, semoga kita bisa mengambil kemanfaatan daripada zikir. Mari kita senantiasa
mengistiqomahkan zikir, lebih-lebih zikir yang khafi, yang samar di setiap saatnya. Okay. Kita basahi bibir kita dengan ingat terhadap Allah, bisa dengan cara tahlil, dengan cara tasbih, dengan cara hauqalah, membaca la haula wala quwata, dan yang lain, termasuk tadarus membaca Al-Quran. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan dalam pengajian malam hari ini. Semoga kita bisa benar-benar ingat terhadap Allah dengan zikir setiap saat dan dimanapun berada, kita ingat hati kita terhadap Allah, karena dengan seperti itu kemanfaatannya jelas, tidak akan mudah digoda oleh setan, dan hawa nafsu akan bisa kita kelola sehingga kita menjadi hamba yang benar-benar dalam setiap waktunya hamba yang dikatakan abidun, hamba yang ahli ibadah. Karena orang itu kan belum tentu bisa dilihat dari dohirnya. Ya, wong sing ndek ilmu niku kan kadang ibadahnya biasa-biasa, tapi karena dia mengamalkan ilmunya, bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang dia miliki, sehingga bisa jadi setiap waktunya dia diganjar. Orang kita zikir ternyata zikir, okay. Orang kita nangkono sodakoh ternyata sodakoh, dan seterusnya. Ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.